Ini pertanyaannya. Kita sampai subuh kayaknya jamaah. Masya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saat ini ana sedang melakukan proses ta'aruf dengan seorang akhwat. Kami sudah menukar CV masing-masing dan sudah setuju untuk ke tahapan berikutnya. Dalam waktu dekat berencana untuk bertemu murabbi si akhwat. Tapi ana saat ini terkendala biaya pernikahan. Karena uang yang ana punya sekarang masih jauh dari kata cukup. Bagaimana solusinya? Ya jangan kawin dulu antum. Gak cukup, astagfirullah. Apakah harus terus maju atau mundur? Takut pihak akhwat tidak bisa terima kondisi saya. Taib ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai kaula muda, siapa yang memiliki kemampuan di antara kalian segera menikah, punya kemampuan. Kemampuan apa? Yang pertama cukup duitnya buat nikah. Kalau nggak cukup ya mau gimana antum? Puasa. Tapi begini, buat yang ta'aruf, buat yang mau menikah, tukar menukar CV itu hanya memberikan informasi 55%. 45% antum harus cari sendiri dari pihak lain. Kalau cuma ketemu dia ngobrol ya udah sama dengan CV itu nggak berubah. Tapi antum perlu tanya sama sohibnya, sama temannya, bagaimana sebenarnya fulanah ini. Begitu pula yang akhwat tanya, bagaimana fulan ini. Kalau perlu antum bayar orang untuk menyelidikin, nggak apa-apa. Antum datang ke polisian, ada intel, tolong selidikin. Ada mungkin bisa bantu yang mau nikah. Iya antum bayar, nggak ada masalah jamaah. Supaya jelas-jelas antum itu menikahi seorang yang sesuai kriterianya. Kalau hanya melihat CV, melihat wajah, itu hanya penampilan. Antum perlu tahu dengan isi hatinya. Gimana tahu isi hatinya? Ya dengan perilaku dia nantinya. Kemudian kalau sekarang antum melihat takut tidak diterima oleh perempuan tersebut, dari awal antum kasih tahu. Jangan sampai antum menipu. Antum gimana? Insya Allah ana gaji tiap bulan ya 5 juta lah kalau dapat. Padahal antum nggak mampu. Maka antum perlu jelaskan. Kemudian yang kedua, carilah perempuan-perempuan yang keluarganya siap menerima antum apa adanya. Kalau bisa cari mertua yang bantu bayarin mahar, nggak apa-apa. Kalau nggak bayarin mahar, paling nggak antum bisa utang sama mertua. Boleh utang anaknya, boleh dalam Islam. Makanya kalau nikah, akad nikah itu mesti disebutkan tunai atau kredit. Antum bilang kredit istri ada, tapi nggak boleh riba. Nggak boleh riba kredit istri. Boleh kredit istri antum. Antum orang mertua ngomong, saya nikahkan anda dengan putri saya dengan mahar 50 juta tunai. Antum terima kredit. Tinggal lihat, diterima nggak? Kalau mertua ya nggak apa-apa kredit lah. Alhamdulillah kredit antum. Nanti setelah kredit, ketika sudah menikah, ngomong sama istri, tolonglah. Kalau bisa jangan diminta semuanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau istri mengikhlaskan nggak apa-apa, jemaah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ana pernah dengar katanya kita tidak menagih hutang ikut berdosa. Mohon penjelasannya. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hutang ini jamaah, Allah itu telah menetapkan dalam Al-Quranul Karim di surah Al-Baqarah, di ayat terpanjang dalam Al-Quran, untuk menuliskan hutang piutang. Jadi kalau bicara notaris, dari zaman Nabi Muhammad itu sudah ada profesi notaris. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu.
Kalau kalian berhutang yang ada tempo waktunya, tulis. Suruh tulis. Ada saksinya. Kenapa? Karena orang kadang-kala lupa. Terus gimana ini pertanyaannya tentang kita tidak menagih. Ada orang yang lupa. Kalau dia lupa, dia nggak dosa nggak bayar hutang. Antum ingat tapi antum tidak nagih, ya udah berarti antum mengikhlaskan. Karena kita sudah berdoa memohon kepada Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan engkau beri sanksi kepada kami kalau kami lupa ya Allah. Antum yang ingat wajib mengingatkan. Kalau antum tidak mengingatkan, ya udah dia nggak bayar utang sama antum. Seperti itu masalah. Tapi kalau antum memang sudah nggak mau menagih, ya udah biarin, ikhlaskan aja. Biasanya kita itu malu memang. Tapi kalau ada catatannya enak kita. Mas katanya mau bayar tanggal sekian. Ini catatannya. Kalau antum melihat orang-orang yang takut dia nggak lunasin utang, antum minta jaminan sama dia, boleh. Tapi jaminan bukan untuk dipakai. Nggak tahu di sini, di beberapa daerah itu ada orang yang menggadaikan sawahnya. Sawahnya digarap oleh yang punya uang, itu riba. Itu sawah cuma jaminan, kalau nggak bisa bayar utang baru sawahnya dijual, bukan digarap. Maka tolong kita perlu belajar fikih tentang utang piutang ini. Barakallahu fikum. Ustaz, ibu saya sedang sakit, tetapi menyempatkan datang kajian. Doakan ibu saya semoga dapat hidayah sunnah bagaimana cara berbakti kepada ortu dengan baik. Ustaz, Masya Allah nih jamaah. Alhamdulillah nih buat anak-anak yang belajar agama. Tolonglah antum jadi orang terbaik di dalam rumah antum. Dengan cara berbakti kepada orang tua yang semaksimal mungkin. Dengan cara apa? Apa saja yang bikin orang tua berbahagia. Antum pijetin kaki orang tua antum. Antum bikinin teh buat orang tua antum. Antum duduk di sebelah orang tua antum. Antum ngaji di sebelah orang tua antum. Rumah jadi indah ketika antum ada di rumah. Ibu sibuk masak, ibu udahlah istirahat bu, ana yang masakin hari ini ya. Sambil terus didoakan ibunya. Semoga ibunya bisa bersama anaknya masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ustaz, saya sering dengar ceramah tentang kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan diri ini mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz, sedikit sekali hati ini berselawat untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Bagaimana Ustaz cara atau amalan apa agar di hati ini timbul benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah rahimakumullah, tak kenal maka tak sayang. Itu poinnya. Kalau antum kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum akan seperti sahabat-sahabat Nabi. Bukan mereka mengorbankan waktunya untuk Nabi, bukan hartanya, jiwa dan raganya mereka korban. Bagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu? Bagaimana Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab. Mereka kenal. Pernah suatu hari Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, innaka ahabbu ilayya min kulli syai' illa min nafsi." Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku sendiri. Ini kata Umar. Apa kata Nabi SAW? La ya Umar, nggak boleh kayak gitu. Sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Umar lalu sadar, iya ya Rasulullah, sekarang kau lebih aku cintai dari segala sesuatu, bahkan dari diriku sendiri. Nabi itu yang mengajarkan kepada kita jalan menuju surga, yang menyelamatkan kita dari api neraka, yang beliau berkorban segala yang beliau miliki. Beliau sempat terluka, kakinya dilemparin batu sampai patah gigi beliau. Untuk siapa? Untuk kita. Lalu antum tidak cinta kepada Rasulullah SAW. Maka baca sejarah Nabi.
Kapan? Setiap hari. Sisihkan waktu antum. Ada buku namanya Ar-Rahiqul Makhtum. Ada buku Fiqhus Sirah Nabawiyah punya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Itu bagus. Karena sebagian kita baca sejarah nggak bisa ngambil faedah. Antum baca itu, penulis sudah membantu antum untuk mendapatkan faedah. Kemudian dengan banyak-banyak sholawat kepada Nabi. Karena ketika antum sering menyebut nama Nabi SAW, akan tumbuh cinta di diri antum. Kata Nabi SAW, Al-Bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang pelit adalah orang yang diriku disebutkan di sisinya, kemudian dia tidak bersalawat kepada aku. Maka jangan sampai antum pelit hanya dengan salawat kepada Nabi SAW. Barakallahu fikum. Ustaz, ana sudah 7 tahun menikah tapi belum mempunyai anak. Apakah hal ini dikarenakan pada awal sebelum menikah dimulai dengan pacaran? Apakah itu merupakan penyebabnya? Ahibati fillah, dosa itu membawa naas dalam kehidupan ini. Antum mungkin pernah berbuat dosa 40 tahun yang lalu, dosa itu ada dalam catatan malaikat. Kecuali antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bihi." Ingat, yang berbuat dosa pasti dibalas. Maka kalau antum dikatakan apa ini karena pacaran, mungkin dulu pegang-pegang sebelum halal, jalan-jalan sebelum, wallahu a'lam. Apakah itu hanya itu dosa antum? Nggak tahu. Atau memang antum belum dikasih anak sama Allah Azza wa Jal, karena antum belum dipercaya untuk menjadi bapak yang baik dan ibu yang baik. Atau memang Allah ingin antum berdoa, berdoa dan berdoa. Seperti Nabi Zakaria yang tidak pernah berhenti berdoa meminta anak dan mengatakan, walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah merasa sengsara ya Allah dengan berdoa memohon kepadamu. Itu Nabi Zakaria. Sampai tua renta, antum baru 7 tahun. Nabi Zakaria 50 tahun lebih, 60 tahun lebih berdoa dan tidak pernah sengsara. Makanya jangan pernah suudzon sama Allah. Oh kayaknya ana memang nggak dikasih anak, jangan. Antum berbaik sangka sama Allah. Insya Allah Allah kasih anak sama ana. Insya Allah Allah kasih anak sama ana. Terus berdoa dan jangan berhenti. Barakallahu fikum. Masya Allah, ana mau minum dulu ini maknya. Karena lihat udah panas ini jemaah. Alhamdulillah. Ustadz, saya mau tanya, suami yang seperti apakah yang harus dipatuhi? Apakah dia suami yang suka menyakiti fisik istrinya masih harus dipatuhi? Buat para istri, suamimu itu surgamu atau nerakamu? Jazakallahu. Ketika suami melakukan kejahatan, maka tugas seorang istri ini sudah kejahatan. Kalau menyakitin fisik itu sudah kejahatan. Bahkan bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Itu sudah KDRT. Tapi ada istri yang masih sayang dengan rumah tangganya. Dia ingin pertahankan rumah tangganya. Maka perbaiki. Bagaimana cara memperbaiki suami? Jazakallahu. Makasih banyak. Bagaimana cara memperbaiki suami? Masya Allah, suami ini manusia yang tercipta dari tanah. Yang tanah ini sebenarnya mudah untuk dibentuk. Tanah liat itu. Antum mau bikin panci jadi panci. Mau bikin dia tempat penggorengan jadi tempat penggorengan. Mau dibikin bata jadi bata. Mau dibikin lubang angin jadi lubang angin. Artinya dia mempunyai tabiat yang bisa dirubah. Bagaimana caranya istri menghadapi suami yang suka menyakitin fisiknya ini? Anti tahu kenapa dia menyakitin fisik anti. Kalau ternyata memang dia orang yang berpenyakit, suka nyakitin istrinya tanpa sebab, ya anti gugat cerai. Kenapa harus dipertahankan? Rumah tangga itu untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau tiap hari berantem tanpa sebab, maka nanti lebih baik mundur. Tapi kalau ada sebabnya, Ustaz, sebabnya remeh Ustaz,
Apa sebabnya remeh? Ya kadangkala bajunya belum disetrika. Berarti anti tahu sebabnya. Terus solusinya? Solusinya mudah, anti setrika bajunya. Sebabnya dia marah kadangkala Ustaz karena kopinya habis. Ada yang seperti itu. Padahal Anda sedang ngerawat anak Ustaz, Anda nggak sempat ngeliat kopi dia. Dia udah teriak-teriak, marah-marah, mukul anak, gara-gara kopi, Masya Allah. Mulai besok beli termos. Suami teriak, kopi, kopi. Hati datang, ini bang, Masya Allah. Nggak jadi marah dia, langsung dia tuang. Kopi udah siap. Artinya, apa yang membuat suami marah bikin dia nggak marah. Perempuan ini memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Dia bisa menundukkan suami. Apalagi dia sudah bertahun-tahun tahu sama suami. Asalkan suaminya sholat 5 waktu. Dia orang yang baik, cuma dia punya tadi Ustaz perilaku yang nggak baiklah di beberapa hal. Lihatlah kepada kelebihannya dan kekurangannya diperbaiki. Tapi kalau anti merasa anak nggak bisa Ustaz taat sama suami kayak gini, sudah jangan dilanjutkan pernikahan itu. Ganti istri, ganti suami. Boleh ganti suami, boleh gugat cerai kalau ada sebabnya. Barakallahu fikum. Ustaz, ana berhijrah tapi ana masih merokok. Ada yang bilang makruh dan ada yang bilang haram. Jadi ana bingung mana yang benar Ustaz. Kalau memang haram bagaimana caranya agar bisa berhenti merokok? Allahu Akbar. Kalau bicara rokok ini jemaah, penyakit rokok ini. Dulu tulisan-tulisan iklan rokok itu selalu di bawah ditulis apa? Rokok membunuhmu. Maka yang anak katakan pemerintah kita itu hampir mengharamkan rokok. Hampir mengharamkan rokok. Karena sejatinya bunuh diri itu dilarang dalam hukum pemerintahan kita. Kalau sudah tahu rokok membunuh, kok masih dijual? Karena ada yang beli. Semua sepakat bahayanya rokok. Kita jangan bicara orang Islam, orang-orang kafir sana, yang mereka tidak beragama. Sebagian mereka nggak tahu ada Tuhan, ateis. Dokter-dokter itu mengatakan rokok ini berbahaya. Antum tahu di Singapura berapa harga rokok? Di Singapura tuh harga rokok kalau nggak salah 170.000. Harga rokok yang dijual di Indonesia, yang harga 20.000 di sini 30.000. Kemudian orang yang merokok di tempat umum sekarang mulai dilarang, nggak boleh ngerokok di bus, nggak boleh ngerokok di kereta, di pesawat, sampai dikasih gambar tuh. Pesawat ini bebas asap rokok. Kenapa? Karena nggak bermanfaat, ganggu orang rokok itu. Kemudian sekarang mulai polisi sudah ada larangan merokok sambil berkendaraan. Iya kan? Mulai. Artinya memang ini harus dihilangkan jemaah. Rumah sakit paru-paru itu tempatnya para perokok. Tapi iklannya rokok gagah-gagah untuk jemaah. Antum lihat kalau ikan rokok, petinju, pegulat, loncat dari gunung. Bohong semuanya itu hoax itu. Makanya iklan rokok, anak tanya sama teman, kenapa propaganda iklan itu kok mesti bohong kata dia. Kata dia, ya memang boleh Ustaz. Antum pernah beli mie instan yang ada ayamnya? Pernah beli? Antum kalau ngelihat iklannya mie instan, pakai ayam, telur, Masya Allah. Antum beli nggak ada apa-apanya. Cuma kayak gini. Nah, artinya ada unsur menipu. Maka kalau bicara rokok, sudahlah tinggalkan. Nggak ada gunanya. Dalam Islam itu ada sebuah kaidah. Karena ada orang yang marah ketika dikatakan rokok haram. Memang tadi sebagian ulama mengharamkan dan lebih condong kepada yang mengharamkan. Sebagian mengatakan makruh. Dan antum lihat, sebagian mengatakan, Ustaz, tolong tunjukkan dalam Al-Quranul Karim mana ayat tentang rokok. Waduh, susah ini kalau dapat orang pinter kayak gini. Tolong tunjukkan di Al-Quran kalau beras itu halal. Mana ada beras dalam Al-Quran? Tunjukkan.
Nggak ada beras dalam Al-Quran Karim. Sebagaimana tidak ada rokok dalam Al-Quran Karim. Karena Rasul SAW tidak pernah makan beras selama hidupnya. Nggak ada beras di Madinah, nggak ada beras di Mekah, tapi Islam datang untuk alam semesta ini. Ada kaidah-kaidah umum yang disebutkan dalam Al-Quran Karim. Nabi datang yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is, menghalalkan yang baik-baik, baik halal, dan mengharamkan yang buruk-buruk. Sampai dikatakan yang buruk itu adalah yang membahayakan. Semua yang membahayakan itu haram. Dan ada sebuah kaidah, sabda Nabi SAW, la darara wa la dirar. Tidak boleh kita membahayakan diri sendiri, dan kita tidak boleh membahayakan orang lain. Tidak boleh. Rokok itu membahayakan diri sendiri apa tidak? Membahayakan. Membahayakan orang lain tidak? Membahayakan. Makanya kalau ada orang mengatakan rokok tapi Ustadz masih ada manfaatnya. Oh iya. Adakah bapak yang habis makan ngerokok sama anaknya, sama istrinya, anaknya dikasih ini baik ini, cos, anak bagus, coba. Anaknya suruh, nggak ada, bapak jangan ngerokok. Bapaknya ngomong sama anaknya jangan ngerokok. Ngomong sama istrinya jangan ngerokok. Lalu dia ngerokok, lalu mengatakan makruh. Loh, kalau makruh kenapa anaknya nggak diajak ngerokok? Engkau tahu bahaya ini. Maka tolonglah, yang masih mengatakan makruh, belajar lagi tentang rokok, manfaat dan bahayanya. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustadz, bagaimana cara menghadapi orang yang selalu bilang kita lebay, berlebihan sok alim dalam beragama? Iya, sabar. Antum menghadapi orang yang melakukan tindakan buruk sama antum, dibully, dicaci, dimaki. Rasulullah SAW sudah lebih dahsyat dibully. Bukan hanya verbal, sampai kepada fisik beliau disakiti oleh kaumnya. Apa sih yang dikerjakan Nabi Muhammad SAW? Beliau adalah makhluk yang paling indah yang pernah ada di muka bumi ini. Apa kata kaumnya? Kahin, majnun. Bayangkan, bukan dikatakan soalim. Orang-orang kafir mengatakan, ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Hei, orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, kamu benar-benar orang gila. Itu kata orang-orang musyrikin kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Antum baru dikatakan lebay aja sudah bingung. Beliau dikatakan kahin, dukun, sahir, penyihir. Itu konsekuensi orang kalau jadi baik dan mengajak orang lain untuk baik. Begini jemaah, kalau antum baik di diri antum sendiri, nggak ada yang benci sama antum. Orang suka sama antum. Tapi kalau antum naik levelnya memperbaiki orang lain, antum akan dibully. Makanya Luqman ketika berpesan kepada putranya, ya bunayya aqimis shalah, wahai putraku dirikan sholat. Ini baik di diri sendiri. Wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Naik levelmu. Kalau engkau sudah baik, berusaha memperbaiki orang. Amar ma'ruf nahi munkar. Wasbir 'ala ma asabak. Sabar. Sabar kenapa? Sabar akan apa yang menimpamu nantinya. Karena seorang dai yang mengajak orang lain baik itu akan dibenci oleh kaumnya. Rasulullah SAW mau dibunuh sama kaumnya. Maka antum harus sabar. Jangan diambil hati, karena mereka nggak ngerti. Ya antum sabar sambil didoakan orang tersebut. Barakallahu fikum. Saya dari tempat jauh sekali, luar Palembang, Masya Allah. Ustadz, saya sudah beristri, namun karena istri saya ada sedikit kesalahan, jadi saya membencinya sekali. Dan saya putuskan untuk tak mau pulang ke rumah. Apakah ini salah? Mohon dan jelaskan. Jamaah, istrimu bukan bidadari dan kau bukan malaikat. Tak ada gading yang tak retak. Semua melakukan kesalahan. Apabila seorang istri melakukan kesalahan, ada perilaku dia yang tidak engkau sukai, engkau perbaiki.
Dan hendaklah kita melihat kepada kelebihannya bukan kepada kekurangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh suami yang beriman membenci, memusuhi istrinya yang beriman, nggak boleh. Terus gimana? In kariha minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau ada perilaku istri yang tidak dia disukai, coba lihat kepada perilaku yang lain yang dia sukain. Buktinya engkau meminang dia, engkau menikah sama dia, pasti ada kebaikan di diri dia. Dan Allah mengatakan kepada para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama istri kalian, ceraikan istri kalian, pulangkan kepada orang tuanya. La, kata Allah, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi yang kalian benci, di balik itu Allah jadikan kebaikan yang banyak. Maka antum lihat kepada kelebihan. Suami dalam rangka memperbaiki istri itu ada 3 tahapan. Yang pertama, memberikan nasihat dengan cara yang baik. Ingat, kalau ngasih nasihat dengan cinta, bungkus nasihat itu dengan cinta. Katakan kepada istrimu, "De, aku tuh sayang sama kamu." Sehingga hatinya terbuka. Tapi kalau suami sudah ngasih nasihat, sini, aku itu benci sama kamu. Kira-kira istrinya mau dengerin? Bang, emangnya aku nggak benci? Sama kita benci. Hanya gara-gara anak bertahan. Karena kalau seperti itu, maka jangan dengan benci, nasihati dengan cinta. Aku tuh sayang sama kau. Aku minta jangan lakukan inilah. Minta sama istrinya. Baik, nggak bisa. Udah kasih nasihat. Yang kedua, boikot ranjang. Jangan digaulin istri. Tetap di rumah, jangan digaulin. Supaya istrinya tahu antum serius. Tapi ada laki-laki yang kasih nasihat istrinya, malam hari kumpul lagi sama istrinya. Jangan. Antum tinggalkan dulu berapa hari supaya istri tahu kalau antum tidak main-main dalam memberikan nasihat. Setelah itu lihat apa yang bisa dilakukan. Kalau memang tidak berubah, memang Allah mengatakan wadribuhunna, pukul istri-istri kalian. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau bermanfaat. Tapi mukul yang tidak boleh melukain, tidak boleh mememarkan, tidak boleh mematahkan tulang. Antum mungkin ambil pena, pukul di telapak tangan istrinya. Yang dipukul tangannya, yang sakit hatinya. Itu kalau suami yang tidak pernah mukul istrinya. Kalau tiap hari berantem ya nggak ada gunanya. Tapi kalau antum lihat memang nggak mungkin, ana sudah boikot Ustaz, ana udah nggak kumpul sama dia sebulan, 2 bulan, tapi dia nggak mau berubah Ustaz. Ini kalau kesalahannya memang fatal, ya udah. Mungkin antum harus ganti istri. Nah, kalau memang tidak bisa diperbaiki. Barakallahu fikum. Ini pertanyaan terakhir jamaah. Udah malam jamaah. Assalamualaikum Ustaz, saya bekerja di bank konvensional. Tepat 10 Oktober ini saya berhenti bekerja di bank konvensional. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustaz, bolehkah saya menggunakan hasil bagi saya untuk keperluan usaha saya? Kalau antum memang nggak ngerti tentang hukum bank itu, dan antum baru ngerti kemudian resign, nggak apa-apa, yuqarru alaihi, kata para ulama, harta yang kau dapat engkau pakai, nggak ada masalah untuk usahamu. Tapi kalau antum sudah tahu tapi antum tetap riba, maka antum lebih baik berlepas diri dari uang tersebut. Ahibati fillah, jangan meremehkan dosa riba. Jangan meremehkan dosa riba. Yang membuat sebuah negeri dimurkai Allah, salah satunya dosa riba. Yang paling ringan dosa riba ini ada 72 atau 73 derajatnya. Yang paling ringan mithlu ayyankihar rajul ummah, seperti anak menzinai ibunya sendiri. Orang kalau dikatakan antum berzina, enggak, na'udzubillah. Antum riba, iya. Antum tahu dosa riba lebih parah daripada berzina. Tapi kita meremehkan hal itu. Maka tolong mohon sama Allah, belajar lagi, menuntut ilmu. Jangan takut orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya bumi ini jamaah, Allah yang punya gunung-gunung emas, Allah yang bisa menurunkan air hujan, Allah yang memberikan makan kepada ikan-ikan di lautan. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahullah khairan min, Allah akan kasih ganti yang lebih baik dari itu. Dan buktikan,
antum meninggalkan itu karena Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa ana sampaikan.